Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Sabtu 2 Maret 2024. Saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Memuliakan Tuhan. Ibu bapa saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, saya kutip dari renungan harian GKPA. Eksistensi manusia tentu memiliki tujuan. Tujuan ini tidak bisa ditemukan dalam diri manusia itu sendiri. Jika kita ingin tahu tentang apa tujuan kita ditempatkan di bumi ini, maka kita harus memulainya dengan Allah. Sebab Allah yang menciptakan kita dengan tujuan-tujuan dari Allah sendiri. Dengan berpedoman kepada firman Tuhan, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia. Ibu bapak saudara terkasih, melalui natsapan rohani pada hari ini, kita boleh melihat secara umum bagaimana kita harus memuliakan Allah. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu memuliakan Allah berdasarkan nats ini. Yang pertama, karena Allah adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala kemuliaan kita. Dia adalah pencipta segala yang ada di dunia ini. Maka sudah sepatutnya segala kedaulatan kita kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Dan pengagungan penyembahan kita tampak dari cara kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Allah layak dimuliakan karena hikmat kebijaksanaannya yang luar biasa. Hikmat Allah itu tampak dalam caranya mengatur dan memelihara seluruh ciptaan. Hikmatnya juga tampak dalam rencana dan karya keselamatan yang dibuat dan dikerjakannya. Setelah mengurai masalah dosa manusia dan karya keselamatan yang Allah kerjakan secara panjang lebar, kita boleh melihat bagaimana pesan Paulus secara umum. Dia boleh menunjukkan, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, dan seterusnya. Yang ketiga, Allah layak dimuliakan karena rencana agung keselamatan yang telah dibuatnya sejak dari kekekalan. Dia layak dimuliakan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, hingga Dia rela menyerahkan putranya untuk menebus dosa pelanggaran kita. Yang keempat, kita harus memuliakan Allah karena untuk itulah kita diciptakan. Allah menciptakan kita dan Dia mengembalikan kepada kita apakah kita mau untuk memuliakan namanya. Yang kelima, Allah adalah pemilik seluruh hidup kita. Jika Dia adalah pemilik seluruh hidup kita, sudah sepatutnya dan sepantasnya kita memuliakan Allah. NN berkata, takut akan Tuhan lalu datang sujud menyembah Tuhan adalah salah satu cara yang dilakukan manusia demi memuliakan Sang Pencipta. Mari kita muliakan Tuhan dengan cara kita masing-masing, dan biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.